Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Tri Haryati, saya mahasiswa Dokter Pendidikan MIPA semester 1. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi kuliah, yaitu psikologi kognitif. Oke, izin saya untuk nge-share dulu ya. Oke, sembari menunggu, di sini saya akan menjelaskan 2 bab. Yang pertama itu bab 11, itu terkait dengan pemecahan masalah dan kreativitas. Oke, secara garis besar, proses pemecahan masalah itu terbagi menjadi 3. Itu ada siklus pemecahan masalah, kemudian ada jenis masalah, itu ada terbagi lagi, itu ada masalah terstruktur, dan masalah yang tidak terstruktur dengan perluasan, kemudian ada kreativitas. Dalam siklus pemecahan masalah itu ada terbagi menjadi 7 step. Yang pertama itu identifikasi masalah, di mana kita harus menyadari bahwa kita memiliki tujuan atau solusi yang kita pikirkan itu tidak berhasil. Jadi bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dari hal yang kita temuin tadi. Kemudian lanjut, setelah kita mengidentifikasi masalah, kita definisi dan representasi masalah tersebut. Di mana kita harus mendefinisikan dan mempresentasikan masalah dengan cukup baik untuk memahami bagaimana cara proses penyelesaiannya. Kemudian di step ketiga itu ada perumusan strategi, di mana kita harus mencanangkan strategi untuk memecahkan masalah yang terlibat meliputi analisis, itu memecahkan seluruh masalah kompleks menjadi elemen-elemen yang dapat dikelola. Kemudian sintesis, itu menyatukan berbagai elemen tersebut untuk mengaturnya menjadi sesuatu yang berguna. Kemudian ada pemikiran divergen, di mana kalian harus mencoba menghasilkan berbagai macam solusi alternatif yang mungkin untuk suatu masalah yang ditemukan. Kemudian ada pemikiran konvergen, ini kita mempersempit berbagai kemungkinan untuk menyatu pada suatu jawaban yang terbaik. Setelah dirasa cukup, kita lakukan organisasi informasi, di mana kalian harus mengatur informasi yang tersedia dengan cara yang memungkinkan kalian untuk menerapkan strategi tersebut. Kemudian kalian mengatur informasi secara strategis untuk menemukan representasi yang paling sesuai. Kemudian untuk alokasi sumber daya, kita harus memikirkan dan harus memiliki sumber daya yang terbatas, di mana sumber daya yang terbatas itu terkait dengan waktu, uang, peralatan, dan ruang. Di mana kita harus memutuskan berapa banyak kita ingin berinvestasi terhadap pemecahan masalah tersebut. Yang keenam itu pemantauan, di mana proses pemecahan masalah perlu dipantau untuk memastikan bahwa kita semakin dekat dengan tujuan. Kemudian kita perlu menilai kembali apa yang kita lakukan untuk dapat mengkompensasi kemungkinan kekurangan. Yang ketujuh, evaluasi. Kita perlu mengevaluasi solusi Anda setelah Anda selesai. Kemudian setelah kita selesai itu, masalah baru itu dapat dikenali. Kemudian masalah dapat didefinisikan ulang, kemudian ada strategi baru yang mungkin terungkap dan sumber daya baru yang mungkin tersedia. Lanjut ke masalah inkubasi, di mana inkubasi ini terbagi 3. Pertama itu mengesampingkan masalah untuk sementara waktu, kemudian masalah akan diproses secara tidak sadar, dan masalah inkubasi dapat ditingkatkan dengan 2 cara, yaitu investasikan cukup waktu untuk masalah tersebut pada awalnya, berikan waktu yang cukup untuk inkubasi, untuk mengizinkan reorganisasi informasi tersebut. Nah, jadi masalah yang ditinjau tadi, saya sudah jelaskan ada 2, ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Di sini adalah masalah yang terstruktur, di mana terbagi 2, masalah dengan jalur yang jelas ke solusinya, kemudian ada simulasi komputer dari masalah yang didefinisikan dengan baik. Terkait dengan simulasi ini terbagi 2, ada ruang masalah, ada algoritma. Nah, terkait masalah terstruktur ini, manusia menggunakan cara heuristik, di mana terbagi 4. Yang pertama itu analisis tujuan akhir, di mana analisis masalah dengan melihat akhir atau tujuan yang akan dicari, dan kemudian mencoba untuk mengurangi jarak antara posisi saat ini di ruang masalah dan tujuan akhir di ruang itu. Kemudian yang kedua, bekerja ke depan, di mana mulailah dari awal dan coba selesaikan masalah dari awal hingga akhir. Ketiga, bekerja mundur, pemecah masalah mulai dari akhir dan mencoba bekerja mundur dari sana. Keempat, hasilkan dan uji, di mana pemecahan masalah harus membuat daftar
dari cara tindakan alternatif, kemudian tidak harus secara sistematis terlebih dahulu, kemudian memperhatikan apakah setiap tindakan akan berhasil. Terkait masalah isomorfik itu terbagi dua, di mana dua masalah bersifat isomorfik jika struktur formalnya sama dan hanya isinya yang berbeda. Misalnya, permainan yang melibatkan penyusunan kata dari huruf yang campur aduk atau diacak. Kemudian, representasi masalah, di mana penentu utama dari kemudahan relatif dalam pemecahan masalah adalah bagaimana masalah tersebut disajikan terlebih dahulu oleh kita. Nah, terkait masalah tidak struktur, di sini tidak ada jalur solusi yang jelas dan tersedia kalau tidak struktur ini. Dan di sini semata-mata hanya dipakai terkait dengan peran wawasan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian masalah yang tidak struktur tidak memiliki ruang masalah yang terdefinisi dengan baik. Dan pemecah masalah mengalami kesulitan untuk membangun representasi mental yang sesuai untuk memodelkan masalah ini dan kemudian untuk mencari solusinya. Nah, terkait wawasan itu ada pandangan ahli Gestalt awal, di mana masalah wawasan membutuhkan pemecah masalah untuk memahami masalah secara keseluruhan. Kemudian secara tampilan itu tidak ada sampai secara khusus, di mana wawasan hanyalah perpanjangan dari mengamati, mengenali, belajar, memahami biasa. Sedangkan wawasan terkait dengan pandangan neo-gestaltis, itu pemecahan masalah yang berwawasan dapat dibedakan dari pemecahan masalah yang tidak berwawasan dalam dua cara. Itu ketika diberikan masalah rutin untuk dipecahkan, pemecahan masalah menunjukkan ketepatan yang luar biasa dalam kemampuan mereka untuk memprediksi keberhasilan mereka sendiri dalam pemecahan masalah. Kemudian ketika saat kita diberi wawasan pemecahan masalah, pemecahan menunjukkan kemampuan yang buruk untuk memprediksi keberhasilan mereka sendiri sebelum mencoba memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir ini kreativitas. Jadi kita dalam proses pemecahan masalah itu ketika dirasa poin pertama, poin kedua itu tidak dirasa cukup, kita lakukan dengan menemukan sesuatu hal yang baru. Di mana kreativitas ini adalah proses menghasilkan sesuatu yang original yang bermanfaat. Kemudian di sini kita ketemukan suatu novelty dari proses pemecahan masalah tersebut. Di mana individu kreatif menunjukkan produktivitas kreatif, di mana menghasilkan penemuan-penemuan berwawasan karya seni, paradigma atau revolusioner. Yang ketiga, individu kreatif biasanya memiliki gaya hidup kreatif ditandai dengan fleksibel perilaku, non-stereotip, dan sikap tidak sesuai. Jadi ini out of the box. Jadi kalau orang kreatif itu kebanyakan out of the box. Jadi kita sulit untuk menerka-menerka apa sih yang dipikirkan si dia gitu. Dan terkadang proses memecah masalah terkadang kita nggak mikirin, dia bisa sampai situ gitu proses pemecahan masalahnya. Kemudian di beberapa banyak produksi itu individu kreatif itu tidak menemukan banyak cara berbeda untuk proses pemecahan masalah, cuman dia lebih fleksibel dan menghemat waktu. Kemudian strategi yang digunakan itu lebih efisien dan efektif. Kemudian yang membedakan individu sangat kreatif dari orang yang kurang itu adalah keahlian dan komitmen mereka dalam upaya kreatif mereka. Terkadang orang itu menunda-nunda suatu proses pemecahan masalah. Jadi individu yang umumnya itu biasanya ketika mereka sudah jenuh ya sudah. Tapi kalau orang kreatif ketika mereka jenuh, mereka cari lagi solusi yang terbaru agar waktu yang mereka berikan untuk menyelesaikan masalah itu dapat digunakan semaksimal mungkin. Oke, untuk bab 11 dirasa cukup. Lanjut ke topik bab 12. Tadi cara salah majuin slide. Dimana di bab 12 ini pengambilan keputusan dan penalaran. Oke. Dimana pertimbangan dan pengambilan keputusan itu terbagi 4. Ada teori keputusan klasik, heuristik lagi, dan bias, kekeliruan dan pengambilan keputusan kelompok. Di tujuan dan penilaian pengambilan keputusan, kita harus memilih
dari pilihan atau untuk mengevaluasi peluang yang mungkin terjadi untuk, proses pemecahan masalah tersebut. Kemudian dari yang pertama tadi kan terbagi 4, yang pertama itu terkait dengan teori keputusan klasik, di mana berdasarkan asumsi atau rasionalistik, orang membuat pilihan untuk memaksimalkan sesuatu yang bernilai apapun itu bentuknya. Kemudian model matematis pengambilan keputusan manusia itu terlalu terbatas, tidak memperhitungkan susunan, psikologi dari setiap pengambilan keputusan yang kita ambil. Terkait dengan teori rutinitas yang diharapkan subjektif, itu tujuan tindakan manusia adalah mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit dalam melakukannya. Kita, masing-masing menggunakan kalkulasi. Jadi, kita memecahin masalah itu harus yang kepala dingin, hati senang. Kalau kepala kita itu penuh dengan problema yang terjadi, itu tidak akan berhasil dalam proses pengambilan keputusan kita, dan pengambilan keputusan kita itu tidak akan baik, tidak akan, tidak akan, subjektif, melainkan objektif. Nah, di rutinitas itu bagi 2, itu ada subjektif, ada probabilitas, di mana berdasarkan rutinitas subjektif, itu pada penilaian rutinitas individu bukan pada kriteria objektif yang saya tadi maksud. Kemudian untuk terkait dengan probabilitas, itu berdasarkan perkiraan kemungkinan individu bukan pada perhitungan statistik objektif. Lanjut ke 2, itu heuristik dan bias, di mana menurut Amos Tversky dan Daniel Kahneman, orang mungkin jauh lebih mungkin untuk membuat keputusan berdasarkan bias dan heuristik atau jalan pintas daripada yang disarankan oleh penelitian pengambilan keputusan sebelumnya. Kenapa? Karena orang pengen yang cepat dalam pengambilan keputusan, dia tidak mau menggunakan alur-alur yang menurut mereka itu menyusahkan mereka. Maka orang lebih suka menggunakan jalan pintas. Terkait dengan keterwakilan, saat kita menggunakan heuristik keterwakilan, di mana kita menilai probabilitas dari suatu peristiwa yang tidak pasti, menurut, di mana yang pertama itu seberapa jelas kemiripan atau representasi populasi dari mana ia berasal, kemudian sejauh mana hal itu mencerminkan fitur-fitur penting dari proses yang menghasilkan. Oke, contohnya, kelahiran pertama itu dianggap mewakili sejumlah perempuan dan laki dalam populasi. Namun, kelahiran manapun, mau laki-laki atau perempuan, itu bisa terjadi secara kebetulan. Nah, lanjut lagi, di mana saat kami menggunakan di ketersediaan, di mana kami membuat penilaian berdasarkan seberapa mudah kami dapat mengingat apa yang kami anggap sebagai contoh relevan dari suatu fenomena. Misalnya kita, mengingat apa-apa yang dimulai dari L, realita, resolusi, revolusi. Jadi kita kalau ingat R itu ingat kata-kata yang seperti itu. Kemudian heuristik penahan penyesuaian. Orang-orang memberikan perkiraan lebih tinggi untuk urutan pertama daripada yang kedua, karena perhitungan mereka untuk jangka beberapa digit pertama dikalikan satu sama lain menghasilkan perkiraan yang lebih, dari mana mereka membuat penyesuaian untuk mencapai perkiraan akhir. Kemudian terlalu percaya diri, di mana penilaian individu yang berlebihan atas keterampilan, pengetahuan, atau penilaiannya itu sendiri, di mana orang cenderung melebih-lebihkan keakuratan penilaian mereka. Contoh, ketika orang 100% yakin dengan jawaban mereka hanya benar tuh 80%-nya, 20%-nya itu balik lagi. Itu pasti ada, faktor eksternal lagi. Ibaratnya mungkin dari, proses pemikiran dia itu bukan didasarkan dari step-step yang, eee, benar atau sesuai, jadi masih ada beberapa, masalah yang dapat kita temukan lagi. Nah, terlalu percaya diri itu juga mengakibatkan kekeliruan. Jadi saking percaya dirinya, dia nggak sadar bahwa hasil yang didapat itu ada kekeliruannya. Di mana ada keyakinan yang salah bahwa kemungkinan peristiwa acak tertentu seperti menang atau kalah dapat mainan kebetulan dipengaruhi oleh peristiwa acak sebelumnya.
Kekeliruan konjugasi, di sini adalah heuristik ketersediaan dapat menyebabkan kekeliruan konjungsi. Dalam kesalahan konjungsi, seorang individu memberikan perkiraan yang lebih tinggi terhadap peristiwa, misalnya kejadian, kayak perjudian gitu. Jadi dia menghitung bahwa hari ini dia menang, ternyata secara, pas dia melakukan perjudian, di situ ada orang lebih profesional dan dia tidak bisa memperkirakan hal tersebut. Kemudian, eee, ada peristiwa yang lebih besar lagi yang terkait dengan permasalahan tertentu tersebut. Kemudian, eee, ada kesalahan dari sunk cost, di mana kesalahan dalam penilaian yang cukup umum terjadi itu pada orang terkait dengan falasi sunk cost, di mana kekeliruan ini mempresentasikan keputusan untuk terus berinvestasi dalam sesuatu karena seseorang telah berinvestasi di dalamnya dan berharap untuk mendapatkannya kembali. Inilah yang proses perjudian tadi. Jadi ketika, dia sudah satu ronde nih dia kalah, dia pengen, apa yang dia keluarkan itu kembali lagi, kalau bisa malah lebih, eee, jadi dia berinvestasilah melakukannya lagi untuk ronde selanjutnya. Kemudian pengambilan keputusan secara kelompok, di mana kelompok membentuk keputusan secara berbeda dari individu. Seringkali ada manfaatnya membuat keputusan dalam sekelompok, namun sebuah fenomena disebut groupthink dapat terjadi yang secara serius merusak kualitas keputusan yang dibuat. Nah, di sini, mmm, oke, di sini ada karakteristik dari kelompok yang berhasil dalam pengambilan keputusan itu ada 5. Itu ada kelompoknya kecil, biasanya kalau kelompok ini kecil itu terdiri dari 3 orang, jangan lebih. Kalau 4 orang itu biasanya sudah, eee, malah urusan yang lain, bukan kelompok jadinya. Kemudian memiliki komunikasi terbuka, jadi ketika kita itu, tidak sesuka dengan apa yang pendapat teman kita, itu jangan dipendam, kita keluarin. Solusi yang mana tahu solusi yang kita berikan itu lebih baik dari solusi yang ada yang sebelumnya kita, pecahkan tadi. Kemudian anggota berbagi pola pikir yang sama. Jadi, kita tidak memaksa, bahwa apa yang kita berikan itu benar, tapi kita mengasih pengertian untuk menjadikan suatu, solusi itu tidak miskomunikasi terhadap mereka. Kemudian anggota mengidentifikasi grup, kemudian anggota menyetujui perilaku kelompok yang dapat diterima. Nah, tapi di sini walaupun bagaimanapun ada kerugian dari groupthink yang terkait dengan pengambilan keputusan, di mana groupthink ini sering menghasilkan, pengambilan keputusan yang kurang optimal yang menghindari ide-ide non-tradisional. Nah, kondisi apa yang menyebabkan groupthink? Pertama, kelompok yang terisolasi kohesif dan homogen diperdayakan untuk membuat keputusan. Kemudian, tidak ada kepemimpinan yang objektif dan tidak memihak di dalam atau di luar kelompok. Tingkat stres yang tinggi mempengaruhi proses pengambilan keputusan kelompok. Penyebab lain dari groupthink adalah kecemasan. Nah, kecemasan ini cenderung tidak mengeksplorasi pilihan baru dan kemungkinan besar akan mencoba untuk menghindari konflik lebih lanjut. Tapi, apa sebenarnya groupthink itu? Jadi, groupthink itu ada pemikiran tertutup, di mana kelompok tidak terbuka untuk ide-ide alternatif. Kemudian rasionalisasi itu kelompok berusaha keras untuk membenarkan proses dan produk dari pengambilan keputusan, kemudian mendistorsi realitas jika perlu untuk menjadi persuasif. Ketiga, memadamkan perbedaan pendapat mereka yang tidak setuju dengan kelompok yang akan diabaikan, dikritik, atau bahkan dikucilkan. Keempat, itu pembentukan pengawal untuk grup. Satu orang menunjuk dirinya sendiri menjaga norma kelompok dan memastikan bahwa orang-orang tetap sejalan. Kelima, mereka merasa kebal kelompok percaya bahwa kita harus benar mengingat kecerdasan kehadiran anggotanya dan informasi yang tersedia bagi mereka. Yang keenam, mereka sepakat anggota percaya bahwa setiap orang dengan suara bulat itulah yang benar. Oke,
Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf jika ada dalam penyampaian saya ada yang salah, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Untuk saran, masukan, dan pertanyaannya, kalian dapat menghubungi saya di alamat email saya, dan untuk nomor teleponnya dirahasiakan. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.